Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Alhamdulillah, masih semangat dong pastinya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan inklusi sebagai alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan sosial bagi anak penyandang disabilitas di sekolah dasar. Pendidikan sangat dibutuhkan bagi anak-anak buat mencapai kesejahteraan sosialnya. Tak terkecuali anak-anak yang kurang beruntung baik dalam segi fisik juga mental. Tetapi kenyataan di lapangan, anak-anak yang kurang beruntung dan berkebutuhan khusus sebagai anak yang bisa dikatakan menerima pengecualian. Nah, salah satu cara buat mengatasi permasalahan sosial anak penyandang disabilitas adalah dengan pendidikan inklusi. Nah, apa sih pendidikan inklusi itu? Pendidikan inklusi merupakan model pendidikan yang memberikan kesempatan bagi siswa yang berkebutuhan khusus buat belajar bersama siswa-siswa lainnya yang seusianya yang juga berkebutuhan khusus. Nah, pendidikan inklusi lahir atas dasar prinsip bahwa layanan sekolah seharusnya diperuntukkan buat semua siswa tanpa menghiraukan perbedaan. Baik siswa dengan syarat kebutuhan khusus, perbedaan sosial, emosional, kultural, dan juga bahasa. Selanjutnya, pengertian anak penyandang disabilitas. Menurut peraturan perundang-undangan, di Indonesia merumuskan pengertian penyandang disabilitas dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat yang menyatakan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukannya secara selayaknya. Nah, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental. Selanjutnya yaitu hambatan sosial anak penyandang disabilitas. Menurut Departemen Sosial mengidentifikasikan beberapa hambatan penyandang cacat dalam mencapai kesejahteraan sosial. Yang pertama, yaitu memiliki hambatan fisik mobilitas dalam kegiatan sehari-hari. Lalu yang kedua, mengalami hambatan atau gangguan mental psikologis yang menyebabkan penyandang disabilitas rasa rendah dirinya dan mengasingkan diri dan tidak percaya diri. Lalu yang ketiga, mengalami hambatan komunikasi dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang keempat, memiliki hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Lalu yang kelima yaitu mengalami hambatan atau gangguan dalam keterampilan kerja produktif. Dan yang keenam rawan kondisi sosial ekonomi menurut Departemen Sosial tahun 2009. Lalu apa saja sih permasalahan anak penyandang disabilitas? Nah, permasalahan anak penyandang disabilitas dapat dilihat dari 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek berasal dari penyandang disabilitas itu sendiri, meliputi hambatan fisik mobilitas, hambatan mental psikologis, hambatan pendidikan, produktivitas, hambatan sosial ekonomi, dan hambatan fungsi sosial. Lalu yang kedua yaitu aspek dari pihak keluarga, meliputi sikap memberi perlindungan yang berlebihan yang menghambat perkembangan kemampuan optimal. Pengetahuan yang rendah, diskriminasi karena kurang kesadaran tentang pendidikan bagi anaknya, hal lain seperti malu menampilkan anaknya atau merasa berdosa sehingga terlalu memanjakannya. Lalu aspek yang ketiga, yaitu aspek dari masyarakat, meliputi masyarakat ragu terhadap kemampuan atau potensi para penyandang disabilitas, bersifat masa bodoh, lemahnya pengelolaan organisasi bidang kecacatan, keterbatasannya lapangan pekerjaan penyandang disabilitas. Lalu aspek yang keempat yaitu aspek dari pemerintah, di mana Undang-Undang Penyandang Disabilitas belum dijalankan dengan baik, menurut Palijama 2002. Selanjutnya yaitu pendidikan inklusi sebagai alternatif solusi mengatasi permasalahan sosial anak penyandang disabilitas di sekolah dasar.
Anak-anak berkebutuhan khusus dengan segala keterbatasannya tentu memiliki beberapa kesulitan saat mengikuti pembelajaran dengan sistem reguler. Nah, keterbatasannya menjadi penghalang bagi proses belajarnya di kelas reguler. Semua keterbatasan itu tentu akan mudah dilalui jika dalam diri siswa berkebutuhan khusus memiliki keyakinan diri, yaitu self-efficacy yang tinggi bahwa mereka bisa belajar bersama melawan keterbatasannya dalam lingkungan pendidikan inklusi. Sekolah dengan konsep inklusi berusaha untuk membaurkan pendidikan antara siswa normal dengan siswa berkebutuhan khusus, yang dimana diharapkan efek dari pembauran itu adalah antara siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus akan terjadi kontak sosial yang dimana mereka sebagai individu yang berbeda dapat saling menghargai dan saling membantu. Nah, akan muncul dan tumbuh kesadaran akan perbedaan dan pentingnya saling menghargai. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada video kali ini yaitu keberadaan pendidikan inklusi bukan saja penting untuk menampung anak yang berkebutuhan khusus dalam sebuah sekolah yang terpadu, melainkan pula dimaksudkan untuk mengembangkan potensi dan menyelamatkan masa depan mereka dari diskriminasi pendidikan yang cenderung mengabaikan anak-anak berkelainan. Menurut Takdir 2013. Nah, dengan demikian, tujuan akhir dari semua upaya di atas yaitu kesejahteraan para penyandang cacat atau disabilitas dalam memperoleh segala haknya sebagai warga negara dapat direalisasikan secara cepat dan maksimal. Nah, itu tadi pembahasan dari saya tentang pendidikan inklusi sebagai alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan sosial anak penyandang disabilitas di sekolah dasar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.